Tapi ya lebih baik kita maju kan. Kalau enggak, kapan kita memperbaiki Mahkamah Agung yang sudah berurat berakar rusaknya itu? Penggantian ketua Mahkamah Agung cuma omon-omon. Anda berpikir nggak bahwa semua jabatan publik penting di Republik ini sudah dimafiain, apalagi Mahkamah Agungnya. Jadi nggak akan ada perbaikan. Itu pesimisme saya. Ada dua kemungkinan ya, dengan naif, cara berpikir naif bahwa dia mampu menyatukan semua orang, atau karena dia tunduk pada keinginan Mulyono sebagian itu. Sehingga dia tidak bisa secara mandiri menyusun line up kabinetnya sendiri. Makanya dia bikin ngawur dulu, nanti setelah ada huru hara sedikit, dia perbaikin. Ini kabinet lebih buruk dibandingkan kabinet Jokowi pertama. Mulyo ya, Mulyo tanpa no ini ya. Soal BUMN, saya kira BUMN ini harus kita kaji secara objektif, dan susah sekali mencari orang yang objektif untuk melihat BUMN, karena rata-rata jangan-jangan udah masuk semua ada dalam struktur ke BUMN tersebut hari ini ya, hari ini kan cara menundukkan orang yang kritis adalah jadikan dia komisaris ya. Begitu jadi komisaris sudah diam semua itu. Saya ada teman tuh dulu, ICW, anti korupsi. 10 tahun dia mendekam saja di Mulyono karena menjadi komisaris Pertamina ya. Anda tahu pendapatan komisaris semacam Pertamina? Itu bisa 1 miliar per bulan, bayangkan. Oh, dia kaget kan? Iya, 1 miliar per bulan. Jadi honornya sendiri paling cuma 200-an juta. Tetapi tantim dia, bonus, itu bisa 2 digit miliar. Kalau 12 miliar aja rata-rata kan 1 miliar berarti per bulan. Belum lagi honornya. Belum lagi kalau ada tambahan lain, tapi biasanya komisaris nggak ada. Bisa bayangkan orang kritis pasti tumpul sudah. Ya kan? Nggak mungkin. Banyak sekali di lingkaran, dan biasanya kalau BUMN itu tergantung Anda bergantung di mana. Selemah-lemahnya iman, kalau saya bilang, adalah kalau bergantungnya di deputi alias eselon 1. Ya kan? Itu selemah-lemahnya iman. Imannya naik sedikit bergantung di wamen BUMN. Yang imannya agak lebih tinggi lagi, ya bergantung di menteri BUMN-nya. Atau menteri yang relevan, misalnya menteri keuangan, menteri pekerjaan umum, ya, perumahan, dan menteri energi. Kan tergantung perusahaannya biasanya. Yang lebih kuat lagi, ya bergantung kepada orang nomor satunya, atau yang tadi super ministernya. Maka itulah dinamikanya. Semakin Anda dekat dengan link kekuasaan itu, maka Anda akan mendapatkan ring 1 BUMN. Ring 1 BUMN yang gajinya bisa, kalau di rata-rata 1 miliar per bulan itu, 4 bank himbara, himpunan bank negara, ya, Mandiri, BNI, BRI, BTN. 4. Mungkin BTN agak kecil ya, tapi 3 ini gede sekali. Kemudian Telkom, Pertamina. Nah, sekarang ada tambahan baru, Main ID. Coba Anda lihat tuh, siapa aja yang menjadi komisarisnya di situ. Pasti ring istana, pasti ring kekuasaan dekat orang dekat presiden. Jadi susah, dari situ saja governance kita udah nggak jalan kan. Nah, kalau saya ke depan, saya mengusulkan yang jadi komisaris itu adalah pensiunan pegawai setempat yang punya integritas. Dia punya integritas, dia punya pengalaman. Dia kan nggak terbeli kan, sudah kan? Dia buktikan bahwa dia tidak terbeli. Tapi memang problemnya ada nggak? Problemnya begitu kan? Tapi no matter pangkat terakhirnya apa? Kan biasanya kan ada orang mengabdi, nggak makan suap, dia tahu betul. Tapi kan rata-rata kan orang nggak paham dan pemain di situ main. Nah, itu bahayanya. Nah, makanya BUMN ini adalah PR besar. Salah satu jawabannya, dia mau dijadikan super holding. Itu pernah didiskusikan oleh Rini Sumarno. Dan Erick Thohir mendiskusikannya lagi sekarang. Tapi tidak pada periode pertama. Sekarang mungkin dia mau jualannya begitu ya, jadi super holding, kayak Temasek di Singapura dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Karena apa? Selama BUMN ini intervensi negaranya terlalu besar,
maka dia tidak akan profesional. Tetapi juga BUMN, nggak bisa juga semua BUMN itu dijadikan BUMN yang cuma mau ngambil duit, ngambil keuntungan. Karena BUMN itu pelaksanaan pasal 33. Cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Karena itu kita harus memetakan kembali dan itu perpanjang. Contoh misalnya, orang mengatakan PLN, wajar PLN rugi. Kan tidak semuanya dia kasih listrik di daerah yang mampu membayar dengan harga yang layak. Tapi bisa juga daerah perintis. Dulu ada Merpati kan? Penerbangan itu merasakan penatnya menanti ya, Merpati kata orang kan. Atau dulu MNA kan dia kan, Merpati Nusantara Airlines, maybe not arrive. Mungkin nggak nyampe. Nah, karena itu kita harus petakan lagi BUMN. Saya kira nggak mungkin selesai kita perdebatannya. Tapi kita harus letakkan BUMN itu mau melaksanakan pasal 33 saja, ataukah dia menjalankan fungsi ekonomi negara. Nanti itu debatnya agak berat. Debatnya agak berat. Nanti saya nggak bisa menyelesaikannya di sini dulu. Kalau di konteks itu mestinya nggak ada BUMN yang pilot gitu kan, betul ya, Bung? Ada yang dipilotkan. Iya, farmasi sate itu kan dipilotkan gitu ya. Mestinya nggak ada dong, kita dia Ya, ya kalau dia cabang-cabang yang penting bagi negara kan. Obatnya penting bagi negara, gitu kan. Ya, oke. Kemudian masa depan reformasi hukum di Indonesia. Gini, saya pakai 3 ya. Hukum itu paling tidak 3 hal ini kita harus substansi hukum, kemudian penegak hukum dan struktur hukumnya, kemudian kultur hukumnya. Mana yang kita mau perbaiki dulu? Kalau kita bicara substansi hukumnya, kita bicara tentang aturan yang ada. Banyak sekali aturan. Kita mau membenahi yang mana dulu? Karena saya takutnya kawan-kawan, wah reformasi hukum yang mana dulu? Dari aturan aja udah dari Sabang sampai Merauke itu kan. Ada undang-undang sampai peraturan daerah. Oke. Kemudian struktur dan sekaligus penegak hukumnya. Mana yang mau kita benahi? KPK-nya, kepolisiannya, kejaksaannya, pengadilannya sampai bawah-bawahnya. Oke. Banyak juga PR-nya kan. Berikutnya adalah kultur. Nah, kultur ini gimana cara membenahinya? Contoh misalnya, yang namanya korupsi itu ya, by need karena kebutuhan, by greed karena keserakan, dan yang kacaunya by culture karena kultur. Saya kasih contoh by culture itu begini. One day saya umroh, ya kan? Salah satu umroh itu ada Hijr Ismail. Kita mau sholat di depan itu yang ada talang emas itu kan. Katanya kalau berdoa di sana makbul doanya ya kan. Udahlah kita mau ke sana. Lagi dibersihkan oleh askar yang berasal dari Asia Selatan itu kan. Begitu mau lagi pembersihan, tiba-tiba pendamping umroh bilang, kasih duit aja. Biar kita masuk. Bayangkan di depan Ka'bah pun masih mikir menguap, dibayangkan. Kan itu kan kultur kan. Dia nggak sadar loh itu. Tapi itu kultur. Ini corruption by syariah. Iya. Jadi bayangkan, aduh, itu sama dengan kebiasaan kita buang sampah sembarangan. Itu juga kultur. Antri yang nggak mau. Jadi yang hal-hal seperti itu yang menurut saya kita harus lihat. Nah, sekarang mana yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo? Dia bisa merubah secara struktural. Kalau kultur kan masyarakat. Secara struktural salah satunya tadi yang saya tawarkan, shutdown Mahkamah Agung. Sekarang saya tanya, kapan bersihnya Mahkamah Agung? Tapi kan pengadilan banyak yang bereaksi. Paling tidak Mahkamah Agungnya sebagai the last bastion of truth and justice, kan dia bisa di benteng terakhir kebenaran dan keadilannya bisa dipertahankan kan begitu. Nah itu kan kalau misalnya Prabowo ini kan pemimpin terus, kalau dia strong juga benevolent. Jadi dia pemimpin yang kuat tapi juga dia baik hati. Kan biasanya jarang itu. Kalau dia kuat nggak baik hati biasanya, mulai otoriter gitu-gitu. Nah, dia tahu betul, saya punya instrumen Perpu dan saya bisa perbaiki Mahkamah Agung sekarang ini. Datangi dia civil society, saya datangi ICW, ya kan? Datangi Refli Harun dan lain sebagainya. Anda jangan protes ya.
Saya akan perbaiki Mahkamah Agung dengan shutdown Mahkamah Agung. Termasuk itu, moderator Utan Kayu itu diomongin juga ya. Jangan dia bilang nanti intervensi dunia peradilan, tres politika. Itu kalau dalam keadaan normal. Dalam keadaan yang tidak normal, kita membutuhkan langkah-langkah yang progresif revolusioner. Nah, itu salah satu proposal yang saya tawarkan dengan berharap bahwa Prabowo ini pemimpin yang baik hati. Bukan nanti shutdown Mahkamah Agung, dia taruhkan semua orang dia. Mati gitu kan. Ya tetapi, ya lebih baik kita maju kan. Kalau enggak, kapan kita memperbaiki Mahkamah Agung yang sudah berurat, berakar, rusaknya itu. Penggantian ketua Mahkamah Agung cuma omon-omon. Anda berpikir enggak bahwa semua jabatan publik penting di Republik ini sudah dimafiain, apalagi Mahkamah Agungnya. Jadi enggak akan ada perbaikan. Itu pesimisme saya. Theo